Panji Pragiwaksono dirujak habis setelah merosting Gibran di show-nya yang bertajuk Mensreya. Karena Panji melakukan body shaming yang mengejek fisik Gibran. Padahal setahu saya, untuk merosting seseorang harus ada izin dulu dari yang bersangkutan. Tapi sepertinya Panji tidak izin ke Gibran. Dan dia memang sengaja ingin merendahkan Gibran dan dijadikan bahan lelucon. Yang kenal Panji sebenarnya mengerti, karena dia ini bagian dari kelompok pembenci keluarga Jokowi. Setiap narasinya di publik selalu menyerang Jokowi dan keluarganya. Nah, Panji pun langsung diskakmat sejumlah figur terkait roastingannya yang kelewatan batas itu dan pemahaman politiknya yang dangkal. Ada 10 figur yang mengkritik Panji karena dia ini memang selain pemahaman politiknya rendah, dia punya tujuan komersil. Panji mencari uang dengan komedinya. Dia memang sengaja menyasar komunitas pembenci keluarga Jokowi. Lihat saja, tokoh-tokoh yang hadir umumnya kelompok pembenci Jokowi dan pihak yang kalah pilpres, seperti Anies Baswedan. Artinya, Panji memang menjual kebencian kepada kelompok pembenci Jokowi. Yang menarik juga, karena komedinya yang tidak intelek itu, Panji pun dilaporkan Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya Rabu kemarin. Karena selain body shaming, Panji juga ternyata memfitnah NU dan Muhammadiyah. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama satu persatu. Pertama, pakar pendidikan Inalim kritik habis Panji. Saya sangat prihatin dengan kondisi belakangan ini. Masyarakat hari ini disuguhi komedi yang menjadikan merendahkan orang lain sebagai bahan tawa, terutama body shaming, mengejek fisik, mengejek tampang manusia. Coba deh berhenti sejenak. Bayangkan wajah anak-anak kalian sendiri, orang tua kalian, dipakai sebagai bahan candaan publik. Masih bisa ketawa nggak? Pantas nggak? Kalau itu terasa tidak pantas, selamat, nurani Anda belum mati. Bercanda itu ada batas yang tidak boleh dilewati. Menghina tampang manusia itu bukan masalah selera humor. Itu menghina karya Tuhan. Yang kalian tertawakan itu ciptaan Tuhan. Bawaan yang tidak bisa diubah. Well, Dr. Tompi mungkin bisa ya. Tapi justru beliau sendiri ikut menyampaikan keprihatinan. Dan menegaskan itu bukan kritik yang cerdas. Karena lucu itu bukan kejam. Kritik itu bukan penghinaan. Stand up komedi adalah seni, ada tanggung jawab moral di dalamnya. Public figure adalah panutan. Apa yang mereka ucapkan akan dinormalisasi, ditiru dan dianggap sah. Seperti kata guru Gembul, realita hari ini pahit. Bisnis kebencian memang lebih laku, sudah jadi industri, lebih cepat viral, lebih cepat menghasilkan uang. Tapi pertanyaannya, apa semua cara boleh dihalalkan demi tawa dan bayaran? Pendidikan karakter bangsa tidak hanya dibentuk di sekolah, ia dibentuk setiap hari dari tontonan yang kita rayakan. Manusia Indonesia seperti apa yang mau kita ciptakan di ruang publik? Netizen Indonesia sudah dikenal sebagai yang paling tidak beradab se-Asia Tenggara. Masa stand up komedi pun kita mau juara dengan cara paling culas, paling murahan dan tidak berkelas? Coba bandingkan dengan komika seperti Max Amini atau Zarna yang dari India. Itu lucu, yang cerdas, beneran menghibur, menyatukan manusia, bahkan dari berbagai bangsa. Bukan memecah belah bangsa. Hidup memang perlu uang, tapi uang yang halal. Bisnis kebencian laku karena ada yang membayar. Mungkin sudah saatnya NGO dan CSR perusahaan membayar buzzer positif untuk menyeimbangkan ruang publik, agar generasi muda tidak tergiur menjual kebencian demi cuan. Ini kritik menohok untuk Panji. Memang Inalim tidak langsung menyebut Panji, tapi jelas arahnya untuk mengkritik komedi Panji yang mengejek fisik Wapres Gibran. Ini memang memalukan, yang katanya founder stand up komedi, tapi humornya receh dan body shaming. Padahal sebagai senior di stand up, harusnya Panji punya tanggung jawab moral, bukan malah menjadikan kebencian sebagai bisnis atau ladang mencari cuan. Inalim pun menyinggung nurani belum mati jika ada yang prihatin dengan komedi body shaming itu. Jadi arti sebaliknya juga, yang melakukan komedi body shaming itu tidak punya nurani. Jadi apakah menurut kalian nurani Panji sudah mati? Coba teman-teman komen di kolom komentar. Kedua, artis sekaligus Dr. Tompi mengkritik tajam Panji.
Penyanyi sekaligus Dr. Tengku Adieftrian alias Tompi mengkritik roasting komika Panji Pragiwaksono terhadap Wapres Gibran Raka Buming Raka. Dr. Tompi menyatakan kondisi fisik mata Gibran sangat tidak pantas untuk dijadikan bahan lelucon dalam roasting. Kritik itu disampaikan Dr. Tompi melalui postingan di Instagramnya pada Sabtu 3 Januari 2026. Dalam keterangan postingan itu, Dr. Tompi menilai tidak bijak menjadikan kondisi fisik seseorang sebagai bahan lelucon. Dokter kelahiran 22 September 1978 itu menjelaskan, menyampaikan kritik di depan umum adalah hal yang diperbolehkan. Menurutnya, roasting berbahan kondisi fisik itu bukanlah hal yang lucu. Ia menyebut hal itu sangat merendahkan seseorang. Atas hal itu pihaknya mengajak publik untuk memperbaiki cara menyampaikan kritik. Pihaknya meminta agar tak lagi menjadikan kondisi fisik sebagai bahan untuk membuat orang tertawa. Lebih lanjut, pelantun lagu Menghujam Jantungku itu turut memuji Panji. Menurut Dr. Tompi, materi lain di stand-up komedi Panji memang ada benarnya. Tompi sebagai pakar dan punya kompetensi, menurut saya 100% benar bahwa fisik orang tidak boleh dijadikan bahan lelucon. Roasting sih boleh-boleh saja, tapi harus intelek. Singgung soal kebijakan kek, janji kampanye kek, atau lain-lain berkaitan dengan program, bukan fisik. Seperti Kiki Saputri, masih lebih hebat merosting dengan intelek dibanding Panji yang hanya bawa-bawa fisik. Ketiga, Lutfi Agisal, seorang aktor dan model Indonesia skakmat Panji. Saya baru saja melihat Mens Rea dari Mas Panji. Luar biasa kritikannya, stand up-nya luar biasa. Tapi ada satu materi yang saya rasa ini tidak patut dan tidak layak. Di mana Mas Panji menyatakan sebagai berikut. Wakil Presidennya, Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Gibran ngantuk ya, nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Di situ Mas Panji menyatakan bahwa Gibran ngantuk ya dengan segala nada, bahkan mengekspresikan mukanya. Gibran ngantuk ya. Pas. Pak Gibran tidak pernah merubah fisiknya. Itu adalah fisik pemberian dari Allah. Apakah kita yang dianggap, bahkan kita meyakini bahwa kita adalah atasan Presiden Republik Indonesia, berhak menghina fisik seseorang? Itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan yang kedua, saya sendiri melihat dengan saksi mata dan saya pernah mengikuti kegiatan Bapak Wakil Presiden kita dari jam 6 subuh sampai jam 9 malam menuju Palembang. Berikut. Di mana saya tidak pernah melihat sedikit pun Pak Gibran yang seperti dijenakakan oleh Mas Panji, ngantuk ya. Pak Gibran mukanya dari pagi sampai malam seperti itu. Artinya itu adalah pemberian aset dari Tuhan. Tidak pernah dirubah, memang seperti itu adanya. Kalau ini tidak kita dewasakan kepada semua masyarakat Indonesia, nanti bullying fisik akan terus terjadi. Ini dibalut dengan komedi, tapi tidak komedi dengan fisik pemberian Tuhan. Kalau ini dibiasakan, maka saya rasa ini bukan komedi, tapi adalah penghinaan. Lutfi benar, siapapun tidak berhak menghina fisik seseorang, karena itu pemberian Tuhan atau bawaan lahir. Gibran tidak pernah meminta fisiknya seperti itu. Dan sebagai public figure, Panji harusnya tahu, body shaming itu jahat. Dan materi komedi dengan body shaming itu jauh lebih jahat, karena menyembunyikan niat jahatnya lewat komedi. Keempat, Ade Armando rujak habis Panji. Mengapa Panji Pragiwaksono membenci Pak Jokowi, Gibran, dan Kaisang? Saya bertanya begini karena saya melihat saat ini Panji seperti tak habis-habisnya menghina keluarga Jokowi. Bahkan yang jadi materi serangan utamanya sekarang adalah Gibran. Saya sendiri bukan penggemar sejati Panji. Saya tahu Panji itu pintar, lucu, walau pengetahuannya terbatas. Tapi itu saja sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Yang jadi masalah, dia menggunakan kepintarannya yang terbatas itu untuk mendidik publik tentang politik Indonesia. Dan sayangnya itu berujung pada semacam propaganda negatif atau bahkan hitam terhadap keluarga Jokowi dan Prabowo.
Saya sempat menyaksikan rekaman panggung Mens Rea yang ditayangkan di Netflix. Saya juga menonton rekaman pertunjukan panggungnya di kanal Panji Pragiwaksono yang ditayangkan pada 25 November serta sejumlah video pendek yang dimuat di TikTok. Di semua tayangan itu, kelihatan sekali dia benci dengan keluarga Jokowi, terutama Gibran. Panji sendiri mengaku punya niat mulia dengan membuat video politik. Saya gunakan bahasa saya saja ya. Dia ingin agar masyarakat Indonesia tidak lagi karena masyarakat itu mudah dibohongi oleh para politisi. Dia secara spesifik menggunakan kata dia menggunakan contoh bangsa Indonesia dari kehidupannya langsung. Dia bilang suatu kali di saat dia menjadi juri dalam sebuah audisi stand-up comedy, saat dia mau ke kamar kecil, dia sempat bilang ke salah seorang peserta yang menunggu giliran bahwa kalau orang itu mau memperoleh golden ticket, caranya gampang. Datang saja ke tempat audisi, lantas memaki para juri dengan menyebut istilah yang sangat jorok. Panji sih menyebut istilah yang harus diucapkan, tapi saya tidak mau mengulangnya sekarang ya karena memang terlalu jorok. Ternyata saran itu diikuti si peserta. Dia benar-benar ke ruang juri dan memaki dengan menggunakan kata jorok. Akibatnya orang itu didiskualifikasi dan diseret keluar oleh satpam tanpa dia paham mengapa dia sampai dikeluarkan. Menurut Panji itu adalah contoh yang sangat nyata tentang orang Indonesia. Dalam hal ini menurut saya dia itu perlu belajar psikologi. Apa yang dilakukan orang itu bukan bodoh. Dia mengikuti perintah yang tidak masuk akal karena apa yang disebut sebagai bias otoritas. Orang itu berpikir, karena anjuran ini datang dari Panji yang menempati level tertinggi di dunia komedi Indonesia, dia pasti tidak sembarang memberi anjuran. Jadi inilah yang disebut sebagai bias otoritas, yakni orang menyerahkan proses berpikir kepada figur yang dianggap lebih tinggi. Itu lazim terjadi dalam hidup ini dan sama sekali tidak bisa disebut karena saya masih punya beberapa penjelasan lain, tapi untuk sementara saya cukupkan karena saya harus segera masuk ke topik inti yang ingin saya bicarakan. Seperti saya katakan, Panji bilang dia membuat komedi politik agar masyarakat tidak tapi saya heran karena yang kemudian dia jadikan ilustrasi dalam komedi dia adalah terutama keluarga Pak Jokowi dan lebih terutama lagi Gibran. Ejekan dia terhadap Gibran itu luar biasa membagongkan alias mengejutkan, membingungkan, mengherankan. Dan karena itu berulang kali diangkat, saya jadi curiga bahwa ada agenda jahat di belakangnya. Saya kutip saja beberapa di sini. Dalam salah satu videonya dia bilang, banyak orang bertanya kepada dia, Mas Panji kenapa sih senang banget ngomongin Gibran? Emang Gibran gak boleh jadi wapres? Boleh kata Panji, tapi kenapa buru-buru? Kenapa harus mengubah aturan gitu? Nunggu aja, nunggu ulang tahun lagi aja beberapa kali. Entar juga nyampe ke batas usia yang ditentukan, jadi kenapa harus buru-buru? Panji kemudian melanjutkan begini, kayaknya emang anaknya Pak Jokowi ini gak bisa nunggu deh. Apa itu nunggu? Soalnya Kaisang baru 3 hari masuk PSI langsung jadi ketua umum. Dia tambahkan lagi, kayaknya anaknya Pak Jokowi itu kalau lagi naik mobil terus ngelihat keluar di pinggir jalan ada yang nunggu gitu, dia akan nanya sama stafnya, itu orang-orang pada nunggu ngapain? Itu lagi pada berdiri-diri gitu ngapain? Oh itu lagi nunggu angkot, jawab stafnya. Ngapain? Itu kayak bis tapi kecil. Bukan itu yang saya tanya nunggu itu apa? Saya nggak ngerti. Jadi Anda bisa lihat betapa rendahnya dia menggambarkan Gibran. Padahal kalau dia cukup membaca atau menonton, dia seharusnya tahu bahwa yang berkeras agar Gibran maju sebagai wakil presiden adalah Prabowo. Gibran sendiri sebenarnya enggan maju di Pilpres 2024. Tapi Prabowo yang berulang kali mendesak agar Gibran maju dan akhirnya disepakati karena satu alasan logis. Semua survei di saat itu menunjukkan bahwa peluang keterpilihan atau elektabilitas Prabowo paling tinggi adalah kalau Gibran menjadi wapres. Begitu juga perubahan aturan Pilpres yang memungkinkan Gibran maju itu bukan karena permintaan tim Gibran. Gibran sama sekali nggak campur tangan di situ. Dan yang sering dilupakan orang, perubahan undang-undang itu adalah bukan dalam hal usia minimal, tapi soal mengizinkan seseorang kandidat yang sebelumnya sudah terpilih menjadi kepala daerah melalui pemilihan langsung oleh rakyat untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden.
Jadi gimana ceritanya Panji tiba pada kesimpulan bahwa itu terjadi karena Gibran tak mau menunggu. Ejekan Panji lain adalah soal inisiatif Gibran soal program Lapor Mas Wapres yang dulu pernah dilontarkan di masa awal pemerintahan Prabowo. Kalau Anda masih ingat, ini adalah program mengundang masyarakat untuk melaporkan ketidakberesan kerja pemerintah langsung ke Wapres melalui nomor WA tertentu. Menurut Panji, kegiatan menerima laporan masyarakat kan seharusnya dijalankan oleh customer service. Gibran seharusnya melahirkan gagasan, bukan menerima masalah. Karena itu kata Panji, betapa malunya kita kalau wapres-wapres negara lain melihat kok di Indonesia seorang wapres bekerja sebagai customer service. Lagi-lagi kebencian membutakan mata Panji. Di Indonesia, transparansi dan akuntabilitas adalah persoalan serius. Karena itu menjadi penting bagi publik untuk bisa menyampaikan informasi kepada pemerintah tentang apa yang mereka alami di lapangan. Bila posisi penerima informasi itu bisa dilakukan seorang wakil presiden, itu bisa berdampak sangat serius. Presiden dan wakil presiden bisa jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Saat ini saja misalnya kita sering mendengar bahwa di lingkungan presiden terlalu banyak pejabat dan menteri yang hanya berkabar hal yang baik-baik saja pada presiden, mengikuti budaya asal Bapak senang. Karena itu gagasan Gibran sama sekali nggak bisa disamakan dengan peran customer service. Program itu memang akhirnya tidak jalan karena banyak pihak yang tak siap dengan menyerang Gibran dari beragam arah. Jadi programnya sudah sangat benar, tapi harganya terlalu mahal bagi mereka yang akan menjadi sasaran pengawasan. Cerita lain adalah tentang Prabowo yang meracau. Kata Panji, suatu kali Prabowo mabuk sehabis minum alkohol di malam minggu. Dia banyak meracau. Para anak buahnya dengan segera menghampiri. Dengan sopan mereka mengingatkan bahwa sebagai presiden apakah tidak sebaiknya Pak Prabowo menahan diri. Jawaban Prabowo adalah, bacot, kepala saya pusing, wapres saya kayak. Bayangkan, Panji menghina Gibran tanpa konteks. Saya menangkap kesan Panji memang sangat benci pada Gibran dan ingin men-share kebencian itu kepada para fansnya. Pertanyaannya, mengapa? Ini yang sangat mengganggu saya. Dia bilang dia ingin agar masyarakat Indonesia tidak. Tapi joke-joke yang dia gunakan justru menunjukkan keterbatasan pengetahuan dia. Tapi bisa jadi memang ada agenda lain di belakang Panji. Kita tentu masih ingat dia adalah tim sukses Anies Baswedan di masa lalu. Jadi kalau Anies diperkirakan akan maju lagi dalam Pilpres 2029, dan saat ini popularitas Gibran semakin meningkat, sehingga sangat mungkin Gibran juga akan kembali menjadi cawapres Prabowo pada 2029, mungkinkah ejekan Panji ke arah Gibran ini adalah bagian dari propaganda hitam untuk menghabisi Gibran? Tentu saja pertanyaan itu belum bisa dijawab. Kita lihat saja nanti. Saya setuju dengan Ade Armando. Panji ini hanya seorang pembenci Jokowi dan keluarganya. Dia juga sok pakar politik, tapi pemahamannya terbatas. Dia setelah pulang dari Amerika karena gagal, memang makin sering bicara politik. Tapi sayangnya, pemahamannya dangkal dan sering salah menginterpretasi. Panji juga boleh dikategorikan anak abah, karena dia mendukung Anies di Pilpres lalu. Dan sepertinya dia kecewa karena Prabowo Gibran yang menang pemilu. Narasinya pun banyak mengandung kebencian kepada Jokowi dan Gibran juga Prabowo yang dibungkusnya dengan komedi. Kelima, Irma Suryani skakmat Panji. Kalau orang mengatakan Pak Jokowi pelanggar hukum, tapi yang sudah kita nikmati hari ini itu juga berkat Pak Jokowi. Anak-anaknya? Anak-anaknya kan, anak-anak dia kan sudah punya istri. Masa dia nggak boleh berusaha untuk hidup dia sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya? Boleh. Anaknya Jokowi, siapa bilang nggak kompeten? Menurut saya, Kaesang contohnya nggak kompeten untuk ya, kalau menurut Anda, kalau menurut saya dia kompeten. Dia menurut saya soal kompeten dan tidak kompeten, saya lihat ketika di debat, menurut saya si Belimbing Sayur ini kompeten. Siapa Belimbing Sayur itu? Yang suka dibilangin Samsul. Oh, Samsul. Belimbing Sayur. Yang mengendorse kan partai politik juga, bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya. Bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya. Saya sebenarnya dalam hati berpikir kayaknya Pak Jokowi juga yang nyuruh sih, cuman itu kekecewaan terbesar saya. Kenapa seorang ayah yang adalah Presiden Republik Indonesia
menyuruh atau mengizinkan anaknya untuk jadi wakil presiden. Ada niat apa di balik itu? Itu kan kita kan mesti tahu. Kita jangan ngelihat sesuatu hanya dari kejadiannya saja. Kita agak susah nih berdebatnya karena presiden yang harusnya mencontohkan yang benar. Tentu Gibran punya hak. Gibran punya hak, betul. Tapi kan Pak Jokowi adalah ayah yang juga presiden Republik Indonesia. Yang nggak mungkin nggak tahu ada dinasti politik di beberapa daerah yang merugikan warganya. Ketika dia punya pilihan, walaupun sayang sama ayahnya, sama anaknya. Tapi kan sayang kan tidak dengan ya udah lu maju apapun. Saya sebenarnya dalam hati berpikir kayaknya Pak Jokowi juga yang nyuruh sih. Cuman itu kekecewaan terbesar saya. Nanti rakyat Indonesia baru akan merasakan sesal ketika lebih banyak dinasti politik lahir dan mereka bingung gimana caranya mau ngelawan karena mereka semua kan selalu bilang lah waktu Presiden Jokowi dorong Gibran lu dukung kenapa sekarang jadi enggak gitu. Kekhawatiran terbesar saya itu adalah lahirnya lebih banyak dinasti politik tapi di daerah-daerah. Jadi pada periode itu saya udah nggak nyaman dengan Pak Jokowi, makin kesini makin menurut saya makin ugal-ugalan. Nggak ada alasan milih Prabowo, malas milih Jokowi. Saya kira Panji belum memahami arti demokrasi kalau mengatakan itu. Kenapa? Karena dinasti politik itu ada di seluruh dunia. Kalau saya mah lebih berhati-hati dengan Pak Jokowi dan apa yang Pak Jokowi ingin bisa influence ke depannya nanti. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang jadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Kalau saya yang saya nggak setuju itu justru nepotisme, bukan dinasti politik. Kalau dinasti politik misalnya begini, Adi punya perusahaannya ini kemudian dia menggantikan dia sebagai direktur tuh anaknya, karena memang anaknya pintar, anaknya cerdas, pintar dan memang bisa memimpin perusahaan ini. Kenapa tidak? Kenapa harus orang lain? Kan dia percaya dengan anaknya ini. Perusahaan ya, Mbak? Ya, perusahaan keluarga ya? Apapun, termasuk juga di pemerintahan. Saya kira nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini ada gubernur, anaknya ini nggak ngerti apa-apa, ada bupati, anaknya nggak ngerti apa-apa, tapi didorong. Terus di DPR, atau dia menjadi bupati, pelangap pelungu, nggak bisa juga, kerja nggak bisa. Kalau orang mengatakan Pak Jokowi pelangap pelungu, tapi yang sudah kita nikmati hari ini, itu juga berkat Pak Jokowi. Anak-anaknya? Anak-anaknya kan, anak-anak dia kan sudah punya istri. Masa dia nggak boleh berusaha untuk hidup dia sendiri, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya? Boleh. Anaknya Jokowi, siapa bilang nggak kompeten? Menurut saya, Kaesang contohnya nggak kompeten untuk jadi kalau menurut Anda, kalau menurut saya dia kompeten. Okay. Dan saya nggak bilang Anda belum tentu juga Anda kompeten menurut saya. Iya, itu. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi menurut saya soal kompeten dan tidak kompeten, saya lihat ketika di debat, menurut saya si Belimbing Sayur ini kompeten. Siapa Belimbing Sayur itu? Yang suka dibilangin Samsul. Oh, Samsul. Belimbing Sayur. Yang mengendorse kan partai politik juga, bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya. Kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang, presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah dan terbukti yang kakaknya kena ditangkap, adiknya kena ditangkap, suaminya kena ditangkap, ganti sama istrinya kena juga. Ini tuh berlaku di mana-mana berkali-kali, berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan. Di sini kelihatan Panji sangat merendahkan Gibran dan Kaesang. Mungkin dia merasa dia lebih hebat dari Gibran dan Kaesang. Padahal kalau dia nyalon bupati saja belum tentu menang. Disinilah kelihatan kedangkalan pemahaman Panji soal dinasti. Keenam, Panji di skakmat A. Sirait. Kalau Anda berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut, yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu. Iya, dan tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. Belum. Udahlah. Kamu. Ini terkait narasi Panji yang terus menyorot kemenangan Prabowo Gibran. Tapi nyatanya Prabowo Gibran memang dipilih 58% rakyat Indonesia. Sedangkan Anies hanya 24% jagoannya Panji. Panji pun kelihatan sok ketika A. Sirait mengatakan buktinya rakyat percaya Prabowo Gibran bukan Panji. Dengan pedenya Panji berkata belum. Artinya dia yakin suatu saat rakyat akan lebih percaya dia dibandingkan Prabowo Gibran. Ketujuh, Fahri Hamzah skakmat Panji. Sebenarnya Panji kalau ditanya balik dia banyak nggak bisa jawab tentang misalnya kenapa sampai hari ini Amerika Serikat sebagai
champion demokrasi itu tidak melarang keluarga Oke. untuk berkompetisi dalam politik gitu. Nah, benar juga ya. Ya, Iya benar juga ya. kalau mau dicek bisa dicek ke Google dan ChatGPT juga itu. Ya. Itu memang tidak boleh. Dulu kan MK itu membatalkan undang-undang yang melarang keluarga berpolitik. Ya. Dalam demokrasi itu problemnya adalah mandat rakyat. Oke. Jadi once kita datang bertarung untuk mandat rakyat itu, maka definisi-definisi tradisional tentang dinasti hilang. Ini yang kita nggak sadar gitu, sehingga kadang-kadang emosi kita berlebihan melihat realitas. Konsolidasi kepala daerah untuk mengangkat anaknya dan sebagainya, itu kan kita lihat hari-hari. Tapi ya itu seperti juga dalam semua pertarungan. Kadang-kadang seniman pengen anaknya jadi seniman top dan lalu dia latih anaknya hebat begitu, lalu dia benar-benar jadi seniman top seperti bapaknya kan? Ya. Jadi ya itu manusiawi gitu sebetulnya, dan itu as long as it is going through the people's choice itu nggak ada masalah, gitu loh. Nah, Ini pernyataan menhok dari Fahri Hamzah yang seperti memberikan kuliah politik kepada Panji. Karena dinasti itu hanya ada di era kerajaan, tidak ada lagi di era demokrasi. Karena dinasti itu proses pengalihan kekuasaan tanpa demokrasi. Jadi logikanya tidak ada dinasti di era demokrasi. Karena jika rakyat tidak memilih Prabowo Gibran, pastinya juga akan kalah. Lihat saja AHY, anak SBY, kalah di Pilgub Jakarta. Kedelapan, komika Mega Salsabila roasting abis Panji. Bahkan bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gue komika kabupaten, Bang. Gue setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi. Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand up cuman karena dia istri founder. Ya lo, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi lu pikirin gak nasib-nasib orang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, mereka emang gak kehilangan apapun, tapi mereka gak dapet apa yang mereka dapet. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, kita emang gak dapet apapun, tapi kita gak dapet panggung yang seharusnya kita dapet. Maaf Bang Panji, gua harus ngomong kayak gini karena gua ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik stand up yang ngerasa lebih layak daripada istri lu. Terima kasih. Di sini kelihatan, Panji sok bicara politik dinasti, tapi di komika sendiri dia terapkan praktik dinasti. Ini yang lebih cocok, karena dengan kekuasaan Panji, dia memasukkan istrinya di line up show. Padahal istrinya tak pernah ikut audisi atau kompetisi stand up. Ini contoh dinasti sebenarnya, karena tidak ada proses demokrasi di situ. Mutlak Panji yang menentukan siapa yang masuk line up berdasarkan kekuasaannya. Kesembilan, Panji dirujak Beni Inayatullah. Saya baru saja nonton stand up Panji Pragiwaksono di Netflix. Telat memang sih, maklum habis liburan panjang. Dan setelah nonton,
satu hal terlintas di kepala saya. Untung Panji ngelawaknya di Indonesia. Serius, bayangkan kalau dia tetap nekat ngelawak di Amerika. Entah apa jadinya. Kita semua ingat kejadian Oscar kan? Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Chris Rock, salah satu komedian paling tajam di dunia, ditampar Will Smith hanya karena satu hal, fisik. Will Smith marah karena fisik istrinya dijadikan bahan lawakan. Sekarang bayangkan, kalau Panji ngelawak di Amerika, lalu mengejek fisik wakil presiden Amerika Serikat. Wah, itu bukan lagi stand up. Itu beda genre. Bisa action, bisa thriller, bisa juga dokumenter forensik. Saya ini penikmat stand up komedi. Dan kalau kita bicara komedi cerdas di Indonesia, satu nama selalu muncul di benak saya. Dodit Mulyanto. Dodit nggak jual tampang. Ia nggak jual kemarahan. Nggak juga sok paling berani. Ia selalu tampil terlihat deso, bicaranya pelan, kadang terlihat canggung. Tapi justru di situ letak bahayanya. Ia lucu apa adanya. Dodit nggak pernah nyerang fisik. Ia nyerang makna. Ia nggak mengejek, tapi memainkan ide. Penonton tertawa, bukan karena ada yang direndahkan, tapi karena otaknya diajak bermain. Ini poin pentingnya. Dodit lucu tanpa menjatuhkan martabat siapapun. Karena komedian yang punya ide, nggak butuh menunjuk visi orang lain untuk terlihat pintar. Selain Dodit, komedian favorit saya yang lain adalah Mongol Stress. Meski materinya sering diulang-ulang, cara menyampaikannya sangat lucu. Mimiknya jenaka, dan penonton tetap tertawa. Berbeda dengan Panji, mungkin saya kurang pintar. Soalnya setiap Panji ngelawak, saya malah mikir, ini lucunya di bagian mana ya? Bahkan sampai mensrea, saya hanya tertawa sekali atau dua kali. Itu pun saya lupa di bagian mana. Masalahnya begini, bahan lawakannya sudah jadi obrolan warung. Sudah diketahui banyak orang. Kalau kondisi diulang, dapat sudut pandang baru, ia tidak lagi membawa kelucuan. Itulah beda Panji dengan Mongol. Sekarang mari kita lihat cuplikan show Panji berikut. Kan kita bayar pajak, di slip gaji lo ada tulisan PPH. Betul ya? Itu kan dikumpulin ke negara, dipakai untuk gaji presiden, wakil presiden, menteri, aparat. Kita tuh, cuman kita nggak ngeh. Habisnya di slip gaji tulisannya PPH. Nggak ngeh, coba kita ganti. PPH-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita ngamuk kan? Buat gaji Gibran. Buat gaji Gibran, buat gaji Gibran. Oh, demo tiap hari. Ini sering dianggap satir. Arahnya jelas, menganggap Gibran bukan siapa-siapa. Padahal faktanya sederhana. Gibran wakil presiden RI. Dipilih langsung oleh 96 juta rakyat. Sebelumnya ia wali kota Solo. Bukan ditunjuk, bukan diangkat. Setuju atau tidak, legitimasinya kuat loh. Jadi, ketika legitimasi dihadapi dengan ejekan, itu bukan lagi komedi. Itu cara halus untuk merasa lebih tinggi. Dan ketika fakta dibalas dengan ejekan, yang muncul bukan humor, tapi ketidakmampuan menerima realitas politik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling malesin. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya. Gibran ngantuk ya. Salah nada. Gibran ngantuk ya, nah gitu nadanya sorry Pak. Gibran ngantuk ya. Ya karena kamu kan dia ya. Saya ingin bertanya secara jujur. Anda beneran ketawa melihat lawakan ini? Tertawa karena beneran lucu, atau karena ada kepuasan kecil melihat orang lain direndahkan? Karena itu dua hal yang berbeda. Begitu humor berubah dari logging wit
tertawa bersama, menjadi logging ad, menertawakan orang. Di saat itulah komedi selesai dan perundungan dimulai. Dan jangan salah, ini bukan soal jabatan. Mau wakil presiden kek, atau orang biasa kek, siapapun objeknya, mengejek fisik tetaplah hal yang rendah dan memalukan. Ada indikator paling jujur untuk menilai kualitas komedi. Bukan jumlah penonton, bukan pula harga tiketnya, tapi objek lawakannya. Saat bahan lawakan berpindah ke fisik, itu tanda ide sudah mentok, buntu. Dan di titik itu, komedian biasanya punya dua pilihan. Berhenti melawak atau ambil jalan pintas. Dan ejekan fisik adalah jalan pintas yang paling malesin. Karena fisik tidak bisa membantah, ia nggak bisa melawan, dan selalu mudah dijadikan sasaran tawa murahan. Saya setuju dengan Benny. Contoh komika yang cerdas adalah Dodit. Dia tidak pernah membawa materi kebencian. Pure komedi yang membuat orang tertawa dengan gembira. Bukan tertawa karena kebencian. Sepertinya Panji dalam hal ini harus banyak belajar kepada Dodit. Ke-10, Deoli Pajumara tegaskan Panji memang melakukan penghinaan. Tidak bisa bersembunyi dengan alasan komedi. Lawak ini ada dua. Lawak hiburan semata, ada lawak kritik. Tapi ada lawak menghina. Lawak menghina biasanya nggak lucu. Dia jatuhnya kepada bullying kan. Sembari ketawa-ketawa menghina seseorang kan. Hanya untuk orang lain tertawa. Kalau mereka sekumpulan orang yang homogen, dengan ide, pikiran yang sama. Kegiatan politik yang sama, bisa mereka mentertawakan orang lain. Tapi dalam komunitas mereka aja. Tidak boleh di depan publik. Kalau itu yang heterogen. Kalau heterogen kan orang ada yang tersinggung, ada yang enggak. Ada yang tertawa, ada yang menangis melihat ini kan. Yang tersinggung ini kan bisa, apalagi dia kemudian menceritakan seseorang, gesturnya seseorang, mimiknya seseorang, kepribadiannya seseorang, kelemahan-kelemahan fisik seseorang yang sudah turunan dari alamnya begitu, terus dihina. Nah, itu kan masuk ke wilayah penghinaan pribadi kan. Apakah Panji si komika ini menghina? Kalau dia kemudian membuat lawakan yang ketiga tadi, yang dimana dia menghina secara fisik pribadi orang, perilaku orang, dia menghina fisiknya orang, mencemooh, menertawailah, atau setidak-tidaknya menjadi bahan lelucon, itu termasuk penghinaan, begitu. Baik KUHP yang lama maupun KUHP yang baru mengatur itu. Sekarang kita pertegas lagi, dia menghina siapa sih? Oh, kata orang-orang dia menghina Gibran sebagai wapres. Mas Wapres. Mas Wapres kan. Tapi Gibran ini kan punya dua sisi. Sisi sebagai Gibran sebagai hukum pribadi. Dan sisi sebagai Gibran yang menjabat sebagai wapres. Pejabat publik. Pejabat publik. Dua-duanya ada. Pasalnya untuk menjaga seorang Gibran baik sebagai hukum pribadi maupun sebagai pejabat wapres, pejabat kenegaraan. Publik, pejabat negara. Ya, KUHP yang baru mengatur itu. Iya, menghina. Terhadap presiden dan wakil presiden dan lembaga negara. Ini kan hukum yang sudah berlaku nih. Iya, tanggal 2 Januari KUHP baru kan. Berlaku kan. Jangan melakukan penghinaan terhadap institusi. Ini kan berlaku. Walaupun ini pasal ini timbul pro kontra, tapi sudah berlaku. Sudah berlaku. Mau nggak mau kita aminkan dulu pasalnya sebelum ada putusan gugatan di MK kan. Ya sudah itu pasalnya berlaku. Begitu. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Panji? Kita belum tahu. Belum nonton. Ada beberapa poin yang ada beberapa yang saya tangkap itu juga dari ulasan-ulasan yang kemudian melihat penampilan Panji itu dengan kacamata kritis mungkin lah ya. Yang tidak ikut di circle yang tadi Abang bilang. Mereka ada di situ, mereka tertawa karena mereka merasakan hal yang sama, mengalami hal yang sama kan. Homogenitas ada di komunitas yang seide dan sepikiran sama Panji ya. Gitu. Nah, orang-orang luar kemudian melihat misalnya soal PPH kalau tidak salah. PPH 21 tentang pajak penghasilan. Nah, seolah-olah Panji bilang, mau nggak kalian misalnya diubah ini PPH 21 ini, gaji kalian, gaji kita. Ini formulasi saya ya, yang saya simpulkan, mau nggak gaji coba diubah PPH 21 untuk Gibran
semua pada tertawa, Bang. Itu satu. Itu satu. Ada lagi yang lain? Yang kedua, dia membuat cerita ilustrasi. Misalnya soal waktu itu sebenarnya konteksnya adalah ketika ada persoalan si orang memberikan surat lalu dibilang itu hari libur. Jadi ya waktu kampanye. Jadi waktu kampanye kan Prabowo katanya mengeluarkan surat instruksi untuk mendukung calon tertentu lah. Lalu kemudian Sufmi Dasko atau siapa gitu dari Gerindra menyampaikan klarifikasi kalau lah itu kan surat dikeluarkan pas hari libur, atau Prabowo kan menyampaikan itu ketika dia pas hari libur, hari Minggu. Nah menurut Panji, presiden itu nggak bisa begitu. Ya benar sih, karena jabatan itu melekat, gak perlu hari libur, hari efektif. Ya presidennya presiden, mau hari Minggu, hari Sabtu ya lu presiden Indonesia. Itu logik. Menurut saya itu masuk akal sih. Jadi lalu, yang pertama tadi kita bisa kategorikan ya. Yang pertama tadi ke Gibran. PPA 21 ke Gibran. Itu termasuk menghina. Yang kedua, ini Prabowo tapi nanti ujung-ujungnya Gibran. Ya, Prabowo ini masih kritik. Masih dia kasih cerita ilustrasi kan. Misalnya gini, pas hari libur Pak Prabowo ke klub karena dia pusing, wah banyak tekanan nih, pusing. Itu dibikinlah cerita ilustrasinya sama Panji untuk mengatakan bahwa seorang presiden tuh gak kenal hari libur. Presidennya presiden. Misalnya suatu malam Pak Presiden ke klub, dia clubbing, wah pusing aku, pusing lah. Terus asistennya kan ingetin, Pak, Bapak Presiden jangan, udah kasihan apa dinilai orang bla 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 gitulah. Lalu Pak Prabowo, bodoh lah, pusing saya, pusing. Wakil presidennya ujung-ujungnya ke Gibran, Bang. Ya itu masuk menghina. Ya, masuk menghina itu. Iya dong. Tapi kan lawak katanya. Kan kita bilang ada 3 posisi kan lawakan itu. Lawakan yang mengandung kritik, lawakan murni, sama lawakan yang menghina. Membuat satu figur menjadi lelucon, bahan lelucon kan. Meleluconi seseorang atau persona. Begitu. Nah, kalau lawakan murni kadang-kadang kita mensatirkan diri kita sendiri kan. Iya betul. Gitu. Tapi ada kemudian karena kita kehilangan bahan, ini aja kita kita hina. Nah, seorang pelawak bisa murni seorang pelawak, tapi ada juga pelawak ini punya tendensi di belakang layar, punya kecenderungan afiliasi kepada siapa dia berpihak, atau ide dia berpihak kemana, begitu. Atau ada orang yang nyuruh untuk meleluconkan seseorang, atau dari pikiran sendiri, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya setuju, Panji tidak boleh berdalih dengan alasan komedi. Karena materinya memang menghina fisik Gibran atau body shaming. Apalagi materi stand up itu memang ditulis. Artinya, Panji sudah menyiapkan secara sadar untuk menyerang Gibran. Yang terakhir ini pernyataan dari Rizky Abdullah Rahman Wahid selaku Presidium Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah yang melaporkan Panji ke Polda Metro Jaya. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan 2 organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah soal pertunjukan stand up komedi mensrea. Laporan terhadap Panji Pragiwaksono diajukan ke Polda Metro Jaya Rabu malam 7 Januari 2026. Laporan pencemaran nama baik diajukan disertai barang bukti soal materi yang disampaikan dalam tayangan mensrea di salah satu platform. Pelapor menyebut materi yang disampaikan Panji dianggap memfitnah dan menyebabkan kegaduhan. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberantas. Muda Nahdlatul Ulama kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah. Satu orang aja. Seniman stand up komedian yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, inisialnya P. Konten stand up komedi yang dilakukan oleh Panji Pragiwaksono juga disoal oleh pendukung Dharma Pongrekun. Juru bicara Dharma Pongrekun melayangkan somasi etik terbuka terhadap Panji.
Somasi etik terbuka ini dilakukan selama 14 hari ke depan untuk melakukan klarifikasi publik dalam upaya penghormatan terhadap perbedaan pilihan politik. Diharapkan dalam kurun waktu 14 hari ke depan, Panji melakukan klarifikasi ke publik. Panji atau siapapun juga harus bisa melihat bahwa Zahra Petani menyampaikan somasi etik terbuka ini sebagai bentuk keberatan moral atas materi stand up komedi saudara Panji Pragiwaksono yang ditanyakan melalui platform Netflix atau platform digital. Panji sampaikan, kritik tidak berhenti pada pengujian gagasan, visi, program atau rekam jejak kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Yang menjadi persoalan adalah ketika narasi humor tersebut bergerak lebih jauh, yakni mengarah pada penghakiman dan perendahan terhadap pilihan politik warga. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya kemarin sempat melaporkan saudara Panji karena memang kami atau saya sebagai aktivis muda Nahdlatul Ulama merasa bahwa dirugikan dengan statement beliau yang menyampaikan bahwa NU terlibat dalam politik praktik terus kemudian mendapatkan imbalan dalam bentuk tambang. Kira-kira itu yang kami laporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Apanya, materi yang bagian mana, Mas Rizky? Bahwa jelas dia menyampaikan, Panji, saudara Panji menyampaikan bahwa politik balas budi yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah dalam bentuk tambang. Nah, itu tentu sangat mencederai buat kita semua bahwa itu tidak terbukti secara fakta ketika NU dalam hal ini mendapatkan tambang atas jasa daripada ikut terlibat dalam politik praktis itu tadi atau pemilu sebelumnya. Jadi Anda merasa ini bagian yang Anda rasa merugikan begitu? Oh iya, jelas, karena tidak hanya itu, sebenarnya NU ini sendiri kan kalau kita lihat track recordnya, saya belajar juga sebagai santri ya, walaupun santri jalanan, sebagai warga Nahdien, NU telah banyak berkontribusi terhadap negara ini jauh sebelum adanya kemerdekaan. Telah memberikan kontribusi yang banyak dari sisi pondok pesantren, kemudian masjid dan edukasi tentang agama di Republik ini, bahkan melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Lalu terus kemudian sekarang di zaman sekarang ini didiskreditkan karena ketika ikut kontes dianalogikan sama Panji menyampaikan bahwa NU terlibat dalam politik praktis terus kemudian mendapatkan tambang. Nah, ini tentu mengecilkan saya sebagai warga Nahdien gitu. Oke. Panji memang tidak pernah kapok karena sudah beberapa kali dilaporkan terkait materi stand up yang bernuansa menghina dan memfitnah. Menurut saya, wajar Angkatan Muda NU dan Muhammadiyah melaporkannya. Karena materi stand up Panji ada yang tidak berdasarkan data atau fakta, malah mengarah kepada fitnah dan penghinaan. Dan kali ini membuat Panji kembali berurusan dengan hukum. Menurut saya, Panji ini mulai mencoba peruntungan di dunia politik dengan bermain isu politik setelah pulang dari Amerika. Karena dia gagal total di sana. Komedinya tidak diterima rakyat Amerika karena sepertinya kualitasnya rendah. Karena terbukti isinya body shaming dan minim pendidikan dan literasi. Padahal publik Amerika menginginkan komedi yang cerdas. Pantas saja dia kalah bersaing di sana. Jadi Panji ini memang setelah gagal di Amerika dan karirnya jeblok, lalu dia mulai terpikir menggarap proyek Mensreya yang membahas isu politik. Sehingga Panji mulai rajin bicara politik. Dan di ujung narasinya, kalau kita perhatikan, umumnya selalu mengkampanyekan show-nya Mensreya. Jadi menurut saya, orientasi pertama Panji adalah bisnis atau uang. Dia coba memanfaatkan isu politik dan kelompok pembenci Jokowi, Prabowo dan Gibran. Tujuan kedua, Panji ingin menyalurkan kampanye terselubung untuk merusak citra Jokowi dan Gibran. Sehingga dia secara sengaja dan sadar memasukkan materi body shaming yang merendahkan Gibran. Seperti judul show-nya Mensreya, Panji juga sepertinya memang punya niat jahat untuk menyerang Gibran, juga NU dan Muhammadiyah. Dan sebuah show seperti ini jelas sudah terencana matang, termasuk soal materi stand up-nya. Jadi artinya Panji dengan sadar dan terencana memang ingin menghina Gibran dan memfitnah NU dan Muhammadiyah. Jadi bagi saya, Panji hingga saat ini memang bagian dari kelompok pembenci Jokowi. Dia coba mengorkestrasi lewat show stand up untuk sekaligus membangun kampanye hitam terselubung. Tujuannya tadi untuk bisnis atau uang dan menyerang Jokowi dan Gibran. Pesan saya kepada Panji, sepertinya harus belajar lagi perbedaan kritik, menghina, khususnya body shaming. Dan sebagai senior di dunia stand up, Panji harusnya sadar dia punya tanggung jawab moral memberikan edukasi atau nilai dari setiap materinya.
bukan sebaliknya menjadikan kebencian sebagai bisnis komedi. Sudah saatnya dunia stand up kita berubah, membuat materi yang lebih cerdas, mendidik tanpa nuansa kebencian. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan bagikan. Salam kontra narasi.